Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang insya Allah masih semangat ya. Hari ini kita melanjutkan materi minggu yang lalu tentang pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan membahas tentang beberapa kitab yang oleh Allah sudah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Dan kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah itu pun kita harus imani, kita harus percayai bahwa dahulu Allah sudah pernah menurunkan kitab sebelum kitab Al-Quran. Ternyata sebelum kitab Al-Quran, Allah sudah menurunkan beberapa kitab kepada umat-umat terdahulu yang isi ajarannya itu adalah sama, yaitu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cek kitab apa saja yang sudah pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab Taurat. Ya, kitab apa? Kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kisaran tahunnya seperti itu. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa saat itu diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan kitab Taurat kepada bangsa Israel, ya. Bangsa atau Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dan kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani, ya. Kalau kitab Al-Quran kan menggunakan bahasa Arab. Kalau kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian anak-anak, isi dari kitab Taurat itu adalah pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan kitab Al-Quran. Yang kedua, larangan untuk menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, dibuat guyon gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Kemudian perintah mensucikan hari Sabtu. Kalau umat Islam, perintah untuk mensucikan hari Jumat. Kalau umat dahulu, umatnya Nabi Musa, itu harinya adalah hari Sabtu. Kemudian perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah kitab Taurat yang oleh Allah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 menggunakan bahasa Ibrani. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini oleh Allah diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kira-kira diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi. Jadi kira-kira sekitar 200 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini diturunkan masih sama, yaitu kepada Bani Israel. Namun kitab Zabur ini bahasanya sudah berubah menggunakan bahasa Kipti. Adapun isi dari kitab Zabur adalah kurang lebih sama dengan kitab Taurat. Selanjutnya anak-anak, kitab yang ketiga yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Injil, ya. Kitab Injil ini oleh Allah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan di daerah Yerusalem, gitu ya, menggunakan bahasa Suryani. Dan ini kitab ini diturunkan, isi kurang lebihnya sama dengan kitab Taurat maupun kitab Zabur. Yang inti pokok dari kitab itu, dari beberapa kitab itu adalah perintah untuk menyembah dan mengesahkan Allah. Selanjutnya, kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah yaitu kitab
Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup dari para nabi. Al-Quran ini diturunkan menggunakan bahasa Arab. Kapan diturunkannya pertama kali? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan, yang biasa kita peringati dengan istilah Nuzulul Quran. Itu adalah hari pertama di mana Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di mana diturunkannya? Di Gua Hira. Di Gua Hira, gitu ya. Lalu ayat yang pertama kali turun apa? Yang pertama kali turun adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai dengan 5. Saya kira seperti itu dulu anak-anak yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, yang kemudian nabi dan rasul itu diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya, sehingga umat itu tahu isi dari beberapa kitab yang sudah pernah diturunkan oleh Allah, dan yang beberapa kitab yang sudah pernah diturunkan oleh Allah, sehingga umat menjadi tahu isi dari beberapa kitab tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.